Sesungguhnya orang-orang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Betapa banyak makanan yang kita buang setiap malamnya. Jujur pada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ahibbati hafizakumullah. Para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Allah sampaikan kita sampai dengan malam yang ke-10 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan perjuangan kita sampai akhir, bukan akhir Ramadan tapi akhir hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepadanya, bukan hanya bertakwa di bulan Ramadan, namun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya. Yang paling penting daripada masuk ke bulan Ramadan adalah Ramadan memberikan hasil kepada kita setelahnya. Yang paling penting dari hanya sekedar berjumpa dengan bulan Ramadan adalah dampak dari pertemuannya. Apa efek dari pertemuan kita dengan bulan Ramadan? Itu yang harus diperhitungkan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketahuilah bahwasanya Ramadan itu mendidik kita dengan beberapa kurikulum, dengan beberapa materi yang dituju. Di antara kurikulum yang diharapkan dari adanya bulan Ramadan adalah kita dididik untuk menjadi insan yang peduli terhadap sesama. Kita dididik untuk peduli secara sosial. Kita dididik agar menjadi orang-orang yang peduli kepada sekitar, bukan orang-orang yang egois. Ramadan tidak mendidik kita sebagai seorang musrif, orang yang berbuat israf, berlebihan. Ramadan tidak mendidik kita, memaksa kita menjadi orang yang konsumtif. Beli ini, beli itu, pengen ini, pengen itu. Kita pengen semua ada di meja makan kita. Kita pengen semuanya kita makan, semuanya kita habiskan. Ramadan tidak mendidik itu. Ramadan mendidik kita agar menjadi insan yang peduli terhadap sekitar. Tidakkah kita melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya bulan-bulan seperti ini harus dijadikan momentum untuk perbaikan. Di antara perbaikan adalah kita harus menjadi seorang yang dermawan di bulan Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan di dalam kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan, hatta salakh, sampai Ramadan pergi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, dan ketika masuk ke bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Sampai kata Abdullah bin Abbas dalam hadis ini, beliau mengatakan, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair minar rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan dalam kebaikan, bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Siapa yang lebih menyejukkan daripada angin yang menghembuskan rasa sejuk kepada kita semua? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan kedermawanannya di bulan Ramadan lebih dermawan daripada angin yang berhembus tadi. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Ramadan bukan makin egois, bukan makin pengen menghabiskan semuanya sendiri. Jangan sampai kita kenyang sendirian. Jangan sampai perut kita kesakitan karena kekenyangan, saudara kita, tetangga kita kesakitan karena kelaparan. Jangan sampai setiap malam kita buang-buang makanan, kita menjadi mubadzirin. Padahal orang-orang sekitar kita mereka kelaparan, mereka butuh makan, mereka butuh bantuan kita. Jangan sampai orang-orang yang ada di sekitaran kita meringis, tidak merasakan apa yang kita rasakan di bulan Ramadan ini. Jangan kenyang sendirian. Faktanya kita justru lebih serakah. Faktanya kita justru lebih konsumtif di bulan Ramadan. Pengen beli semuanya, pengen makan semuanya. Padahal ada orang-orang yang membutuhkan itu. Dilihat dari contoh kita sehari-hari. Kadangkala takjil yang tadinya harusnya untuk orang yang layak dan berhak dan butuh, malah kadang dibawa pulang oleh kita yang di meja makannya sudah penuh dengan makanan. Kita bawa pulang takjil, di rumah sudah penuh makanan. Kenapa kita bawa pulang? Kenapa tidak kita bagikan? Kenapa kita tidak berikan kepada orang-orang yang akan memakannya? Jangan sampai kita menjadi orang yang israf, yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tabdzir,
wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum jangan berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Wala tubadzir tabdzira dalam surat Al-Isra. Janganlah kalian berbuat tabdzir, membuang-buang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Betapa banyak makanan yang kita buang setiap malamnya. Jujur pada diri kita sendiri. Betapa banyak yang mungkin tidak bisa kemakan lagi di perut kita, namun masih banyak di atas meja makan kita dan tidak kita bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Padahal mereka lebih berhak memakan itu. Justru kadangkala mereka itu butuh. Kita ini terlalu mengiyakan nafsu, mengikuti hawa nafsu sehingga kita ingin menghabiskan semuanya padahal kemampuan kita terbatas, jamaah. Perhatikan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbun nasi anfa'uhum ahabbul a'mal surur wa ahabbul a'mal illallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat. Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah memasukkan rasa senang kepada saudara muslimnya. Kata Nabi apa? Takshifu anhu kurbah, atau taqdi anhu dainan, atau tatrudu anhu ju'an. Coba kamu praktekkan, ringankan masalah atau beban orang lain, lunaskan hutangnya atau hilangkan rasa laparnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat akhir ini. La an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 bulan penuh. Sehingga memenuhi hajat saudaranya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Nabi dibandingkan kita iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Itu pertanda bahwasanya kepedulian sosial diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian sosial itu menjadi nilai yang plus di bulan Ramadan ini. Kita jangan hanya menjadi seorang saleh, namun juga harus menjadi orang yang muslih, orang yang baik untuk sekitarnya. Jangan hanya perbaiki hubungan spiritual kita, tapi perbaiki hubungan sosial kita. Jangan hanya pengen soleh hablum minallahnya aja, namun harus muslih hablum minan nasnya. Bagaimana kita peduli terhadap sekitar. Ramadan mendidik kita untuk itu. Maka jadikan ini sebagai pelajaran, jamaah barakallahu fikum. Jangan sampai kita justru semakin serakah. Adanya bulan Ramadan mendidik kita malah lebih parah. Malah mendidik kita menjadi orang-orang yang tidak peduli lagi sama orang-orang sekitar kita. Yang punya tetangga nggak pernah tanya, nggak pernah tegur sapa di luar Ramadan. Ramadan baikan. Ramadan saling sapa, Ramadan saling berbagi, Ramadan saling memaafkan. Peduli terhadap sosial, peduli terhadap sekitar. Maka jadikan itu sebagai poin yang harus kita bawa pulang. Itu diantara makna dari tujuan adanya bulan Ramadan. Karena Ramadan itu memberikan kita 3 kurikulum besar yang harus kita bawa setelahnya. Allah sebutkan di ayat-ayat puasa dari ayat 183 surat Al-Baqarah sampai ayat 187. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 183, di endingnya Allah bilang, la'allakum tattaqun. Di ayat 187 Allah tutup dengan la'allahum yattaqun. Kurikulum pertama yang harus kita bawa pulang setelah lulus dari madrasah Ramadan adalah harus jadi orang bertakwa. Yang kedua, di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar menjadi apa? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya Ramadan mendidik kita agar mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan syukur itu jamaah ada 3. Syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Buktikan syukur kita kepada Allah dengan amalan dan kepedulian sosial kita terhadap sekitar. Ini yang kedua, kita harus lulus sebagai orang yang tashkurun, bersyukur. Yang ketiga, la'allahum yursyidun, la'alluhum yarsyudun, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu menjadi orang-orang yang terarah hidupnya. Allah Subhanahu wa taala pengen kita menjadi orang-orang yang terarah hidupnya. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang jelas waktu sholatnya, jelas ibadahnya, jelas bangun tidurnya, jelas waktu tidurnya, pola makannya, jelas. Kita dididik di bulan Ramadan. Maka dalam masalah seperti ini, jangan cuma mementingkan man shoma Ramadanannya saja, man qoma Ramadannya saja, tapi yang difikirkan bagaimana siam kita berefek pada berikutnya. Karena bukan hanya siam, tapi ada juga it'am. Bagaimana kita memberikan makan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah kita tahu hadis man fattara sha'iman, barang siapa memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Kita tahu hadis ini.
maka kita bisa terapkan semampu yang bisa kita lakukan. Barakallahu fikum. Semoga nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa dibawa pulang, bisa diamalkan, bisa diaplikasikan, dan bisa menjadi PR bagi kita semua sampai akhir Ramadan. Semoga Allah istiqomahkan kita sampai akhir. Selamat berjuang, masih panjang perjalanan kita di bulan Ramadan. Silakan jaga kesehatan, jaga keimanan, dan istiqomahkan segala ketaatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.